Ada 6 golongan manusia yang tidak disukai dan dibenci Allah. Sebagai manusia tentu tak pernah luput dari hilaf dan dosa. Dan dalam kehidupan ini sudah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini selalu berpasangan. Ada hal yang baik dan ada pula hal buruk yang terjadi. Ada orang-orang yang hidupnya selalu diliputi dengan keberkahan dan kasih sayang Allah. Namun di sisi lain ada orang-orang yang selalu hidup dalam kemurkaan dan dibenci Allah. Kebencian Allah pada dasarnya disebabkan oleh perilaku mereka juga. Lantas siapa saja golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Golongan yang pertama adalah tamak. Tamak merupakan salah satu sikap rakus yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Karena sifat tamak akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Tamak juga merupakan salah satu penyakit hati. Adapun yang menggoda seseorang untuk berbuat tamak bisa karena harta dan kekuasaan. Tamak bisa berupa rakus terhadap harta, jabatan, kedudukan yang dapat merusak agama karena tidak secara sadar orang-orang seperti itu akan suka menebar kebohongan, berbuat keji menghalalkan segala macam cara agar keinginannya tercapai. Golongan yang kedua adalah menghina orang lain. Menghina orang adalah sebuah perbuatan tercela, dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena biasanya, orang yang suka menghina dan mencaci maki orang lain adalah mereka yang bersikap sombong. Selain itu, menghina adalah perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain. Bahkan, terdapat salah satu ayat dalam Al-Quran yang mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang suka menghina orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Golongan yang ketiga adalah mengambil hak orang lain. Islam melarang memakan hak orang lain tanpa ridhonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapis bumi." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan buku Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah oleh Imron Rosyadi dan kawan-kawan, 2020-278, hukum mengambil hak orang lain adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran Surah An-Nisa ayat 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang umatnya untuk mengambil hak orang lain tanpa izin. Bahkan, Rasulullah amat membenci perbuatan tersebut. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya ada 3 jenis orang yang perang melawan mereka pada hari kiamat kelak. Mereka yang bersumpah atas nama Allah akan tetapi mengingkari, seseorang yang berjualan dengan orang bertiga akan tetapi mereka memakan uang dari harganya tersebut, serta seseorang yang mempekerjakan kemudian ia tidak membayarkan upahnya. Golongan yang keempat adalah duniawi. Rasulullah pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti akan datang suatu zaman di mana perhatian manusia hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan. Orientasi mereka pada kebendaan, materi, semata-mata. Yang hak dikatakan batil, yang haram dikatakan halal, yang benar dikatakan salah dan yang salah dibenarkan. Yang nampak terlihat seakan bahagia padahal sesungguhnya jiwanya telah diderita habisnya oleh persoalan dunia. Masalah akhirat hanya terkadang saja tersentuh. Ingat akhirat ketika datang musibah namun setelah itu menjauh bahkan tak menghiraukannya lagi. Golongan yang kelima adalah bodoh dalam urusan agama. Sekarang banyak yang lalai untuk mencari bekal di akhirat. Selalu mengutamakan pekerjaan yang tak ada habisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sangat membenci orang jadzari, jawats, suka teriak di pasar, bangkai di malam hari, keledai di siang hari, pintar masalah dunia, dan bodoh masalah akhirat. Karena itu, orang yang bodoh adalah orang yang tidak taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selama dia melakukan maksiat, maka ia bodoh. Kebodohan tentang akhirat, dan kebodohan tentang surga dan neraka,
membuatnya jatuh ke dalam maksiat. Selanjutnya golongan yang terakhir keenam adalah lalai dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman dimanapun berada, janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni sholat 5 waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat, dan bernegara. Dan barang siapa berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, karena kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang. Selanjutnya pada ayat 10 menghimbau orang-orang beriman untuk memfungsikan harta dengan benar. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu untuk kepentingan duafa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu sehingga kamu tak sempat berinfak. Lalu dia berkata setelah kematian terjadi, menyesalinya, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dengan hartaku ini dan aku dengan demikian akan termasuk orang-orang yang soleh, karena menjadi dermawan. Tafsir ringkas Kementerian Agama RI. Demikian 6 golongan manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.